Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para asatid hafidhakumullah dan seluruh anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah, para wali santri di mana saja berada di rumahnya masing-masing yang sedang mempersiapkan diri untuk berbuka puasa pada hari ini. Kita sudah 1 minggu melewati perjalanan puasa kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Yusuf ini, ayat yang ke-21 insyaallah ya. 21 dan seterusnya, 22, 23, insyaallah kita bahas pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. وقال الذي اشتراه من مصر limro'atihi, dan berkatalah orang yang membelinya dari Mesir yang disebut dengan Al-Aziz ya. Limro'atihi, kepada istrinya, akrimi maswahu ya. Akrimi maswahu ya. Maksudnya apa ini akrimi maswahu ini? Akroma yukrimu, akrim, muliakan. Nah, maswahu tempatnya. Jadi dibeli tapi dimuliakan. Ini kan beda dengan hamba-hamba saya yang ini ya. Nah, dibeli ya sudah. Nah, ini dibeli tapi perintahnya adalah untuk dimuliakan. Akrimi maswahu. Bahkan beliau mengatakan asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Jadi bukan saja diperlakukan selayaknya budak-budak yang dibeli zaman itu ya, tetapi sudah ada keinginan bisa jadi akan kita jadikan sebagai anak kan gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Ini karena masih kecil ya. Yusuf kan masih kecil. Sehingga
ada harapan ya, untuk dijadikan sebagai anaknya. Wallahu alam, kalau dari kisah yang ada di sini kelihatannya beliau belum punya anak, kan gitu ya. Wallahu alam bissawab ya. Ya. Jadi asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Nah, kadzalika wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Nah, disinilah kita membahas atau membaca apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala, Allah memberitahu bi al-tafihi, dengan kelembutannya bi Yusuf alaihi salam, kelembutannya terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Annahu qayyada lahu alladhi ishtarahu min Misra hatta i'tana bihi wa akramahu wa awsa bi ahlihi wa awsa ahlahu bihi wa tawassama fihi al-khair was-salah. Nah, jadi yang membeli itu bukan sembarang orang ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seseorang yang perhatiannya luar biasa dan mewasiatkan, memerintahkan kepada istrinya untuk memuliakannya ya. Nah, di sini berarti beliau ini bukan orang yang digambarkan kalau kaitannya dengan Mesir itu ya, Fir'aun ya, dengan yang bengis-bengis begitu, enggak ya. Ini digambarkan justru beliau ini adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang baik. Makanya kemarin ada yang mengatakan fastarahul malik wa kana musliman. Ya, muslim itu kan bukan hanya identitas bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi adalah muslim. Nah, gitu. Kemudian faqala limra'atihi akrimi maswahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kana alladhi ishtarahu min Misra azizuha wa huwal wazir. Nah, menteri ya, seorang wazir, seorang menteri. Ada riwayat dari Ibnu Abbas dari Al-Aufa, kana ismuhu Kitfir. Nah, ada yang mengatakan namanya adalah Kitfir. Nah, ada juga yang menyebutkan qaf diganti alif, Itfir ibnu Ruhaib ya, atau Ruhaib gitu. Wawal aziz, dan dia adalah aziz ya, pembesar, salah satu pembesar kerajaan. Wa kana ala khazain Misr. Nah, status atau jabatannya adalah bendahara kerajaan Mesir. Nama rajanya siapa? Wa kanal maliku yauma idzin Ar-Rayyan ibnul Walid rajulun minal Amaliq. Nah, wallahu alam ya. Jadi rajanya waktu itu namanya adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid, seorang raja dari kerajaan Amaliq. Akan ada kerajaan Amalikoh ya. Al-Amaliq. Wa qala wasmu imraatihi Ra'il bintu Ra'abil. Nah, istri Aziz tadi itu dikatakan namanya adalah Ra'il binti Ra'abil. Ada juga yang masyhur yang di kita itu adalah Zulaikha ya. Namanya itu Zulaikha ya, Zulaikha. Ya. Nah, inilah kisahnya ya. Akrimi maswahu. Nah, kemudian di sini ada satu ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan afrosun nas salasah. Afrosun nas salasah. Apa makna afros? Ya. Kalau firosah itu apa? Ya. Nah,
Firasatul mu'min, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Kan gitu ya, dalam satu riwayat, takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan nurillah, cahaya Allah. Firasat. Ya kita di negeri kita ini pun, di dunia para alim ya, ada yang dikenal dengan firasat. Ya. Nah, dengan turunnya corona ini apa firasatnya para alim ini kira-kira kan gitu ya. Nah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Nah, afrasun nas salasa. Firasat ini kan kaitannya dengan masa depan ya, sesuatu yang akan terjadi di masa hadapan ya. Orang yang paling hebat firasatnya itu 3 ya, disebutkan di sini. Azizu Misr khina qala limra'atihi akrimi maswahu. Nah, ini ya, yang satu adalah beliau ini ketika beliau mengatakan kepada istrinya, akrimi maswahu, muliakan tempatnya. Yang kedua, wal mar'ah allati qalat li abiha ya abatistajirhu. Ya, seorang putri yang mengatakan kepada ayahnya Syuaib ya abatistajirhu, wahai ayahku. Nah, ini Nabi Musa ini ya, istajirhu, jadikanlah sebagai apa? Ya, kerjanya. Tapi sebenarnya suatu saat jadi menantunya kan gitu. Istajirhu, karena alasannya apa? Fa inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nah, sudah hebat betul ya. Kan ketemu hanya sekali. Nabi Musa ketemu dengan 2 putri yang sedang memberikan minum untanya dan harus menunggu hatta yusdira ri'a ya, sampai semua pengembala itu pergi, baru beliau berdua ini bisa memberikan minum kepada untanya. Ayahnya Syekhun Kabir. Kan pertemuannya hanya saat itu. Nabi Musa saat itu sedang duduk di bawah pohon ya, sambil berharap kebaikan pada Allah dari istana ya, lari dari istana Raja Fir'aun ya. Udah kemana perginya kan, kemudian ya, enggak bawa apa-apa kecuali dirinya sendiri ya. Maka berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukaddimahnya dengan ketemu di mata air, di situ tempatnya orang-orang memberikan minuman unta. Ya, ketemulah 2 putri ini. Ya. Kenapa kalian kok enggak meminumkan untamu ya? Nah, mereka mengatakan la naski hatta yusdirar riya wa abuna. Nah, jadi itu saja obrolannya. Sudah. Nah, Nabi Musa akhirnya membantu, wis ini ayo tak bantu. Enggak ada niatan apa-apa kan, yang bantu ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Enggak ada udang di balik batunya ya, enggak ada. Nah, terus pulang. Nah, ceritalah anaknya. Nah, kayak disebutkan anaknya ya, daripada kami tiap hari memberikan minuman unta ini minumnya kan tiap hari, seperti kita ngasih makan kucing tiap hari ya. Tiap hari bisa berapa kali itu, unta juga minumnya tiap hari. Akhirnya mohon kepada ayahnya ya abatistajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Makanya dikatakan ini wanita ini termasuk apa? Min afrosin nas. Ya. Itu indah sekali ya bahasa Al-Qur'an ketika kemudian namanya ayahnya tua datang ya memanggil Nabi Musa, bagaimana caranya kan gitu ya. Wa qalat ihdahuma tamshi alas tihya. Inna abi yada'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, itulah harapan Nabi Musa ya.
kelaparan mungkin ya. Nah, dipanggil. Kok jadi ceritanya itu ya? Dipanggil oleh Nabi Syuaib ya di Madian, datang yang bahasanya itu tamshi alas tihyain, ini perempuan solihah ya. Malu-malu berjalan, berarti sudah ada perasaannya malu-malu. Baik ya, nggak usahlah kita teruskan cerita itu ya. Nanti aja ya. Yang ketiga siapa? Kan 3 orang ya, afrasun nas salasa. Yang pertama adalah Aziz ini, yang kedua adalah Al-Imra'ah itu, yang ketiga siapa? Abu Bakar As-Siddiq hina istakhlafa Umar. Nah, yang ketiga adalah Sayyiduna Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Jadi ada yang mengatakan, bagaimana Abu Bakar engkau tunjuk Umar? Iya, saya nanti kalau ditanya sama Allah, saya akan katakan saya telah memilih yang terbaik di kalangan mereka. Nah, jadi benar ya, pilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pilihan yang mengandung firasat yang luar biasa. Ini ya, afrasun nas salasa, wallahu alam. Ini ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Demikianlah kami makkana yumakkinu tamkin. Nah, kami berikan kedudukan. Nah, ada bahasa yang lain itu adalah kekuasaan. Ya. Tamkin artinya orang yang punya power. Ya. Orang yang punya pengaruh, itu namanya tamkin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentamkinkan ya Nabi Yusuf ini, nanti ada kisah selanjutnya. Fil ardi, al-ard ini maksudnya adalah negeri Mesir ya. Fil ardi itu maksudnya Mesir. Kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi ai bilad Misr. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis ya. Qala Mujahid wasuddi huwa ta'birur ru'ya. Nah, kalau di dalam kitab-kitab tafsir ini atau tafsir kita akan mengenal nama-nama Imam Mujahid, Imam As-Suddi, Imam Qatadah, Imam Ikrimah. Ikrimah ini bukan Ikrimahnya anaknya Abu Jahal, bukan ya. Ikrimah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Jadi Imam As-Suddi dan Mujahid beliau mengatakan maksud daripada ta'wilul ahadis ini adalah ta'bir ar-ru'ya, ilmu tentang mentakwilkan mimpi. Nah ini Allah ajari Nabi Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah ghalib ala amrihi maksudnya di sini idza arada syai'an fala yuraddu. Ya, kalau Allah menginginkan sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya. Walaupun seluruh dunia bergandeng bau untuk memberantas virus corona sampai sekarang, kalau Allah belum angkat ya belum. Ini namanya wallahu ghalibun ala amri. Sekarang ini tahapnya adalah sedang membuat vaksin. Kan itu ya, balapan ini yang buat vaksin ini, dan jutaan miliar dolar, nah, bukan rupiah ya, dolar untuk membuat vaksin, terutama Cina, Amerika, Jerman ya, ini semuanya. Tapi kalau Allah belum berkenan untuk mengangkat virus ini, tidak akan terjadi juga ya. Ada waktunya sudah, mungkin sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya. Tapi tidak ada yang bisa ngintip kan gitu ya. Idza arada syai'an fala yuraddu wa la yumana'u. Tidak ada yang bisa menghalang wala yukhalaf ya, tidak ada yang bisa menentangnya. Bal huwal ghalib lima siwahu. Allah yang. Makanya kalau kita minta tolong tentang kekuatan itu, mintalah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Jangan dibilang orang sendirian itu kalah, enggak ya. Kalau bersama Allah pasti akan menang. Itu keyakinan kita ya, keyakinan kita. Ya. Akidah kita itu wallahu ghalibun ala amrihi. Qala Sa'id bin Jubair fi qawlihi wallahu ghalibun ala amrihi ay fa'alun lima yasha. Sa'id bin Jubair beliau mengatakan maksud makna wallahu ghalibun ala amrihi adalah fa'alun lima yasha. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah itu kalau melakukan apapun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kenapa kita jadi laki-laki la yus'al? Ya memang itu maunya Allah, bagaimana ya. Kenapa kita kok dilahirkan di cowok ini ya? Bukan di zaman corona lagi ya. Kenapa? Itu Allahu fa'alun lima yurid ya. Itu akidah kita ya. Kemudian wa qauluhu walamma balagha ashuddahu. Ya. Walamma balagha, siapa sini yang balagha? Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf telah sampai kepada ashuddahu. Nah, ashuddahu ini istakmala aqluhu wa tamma khuluquhu ya. Jadi dari segi akalnya sudah sempurna ya untuk mencerna ya. Kemudian juga akhlaknya wa tamma khuluquhu. Atainahu hukman wa ilma. Nah, disinilah kemudian disebutkan Allah berikan kepadanya hukman wa ilman, yakni an-nubuwah, yaitu kenabian. Jadi kenabian Allah berikan ketika Nabi Yusuf sudah sampai kepada walamma balagha ashuddahu. Berapa umurnya disebutkan di sini ya, ada beberapa ungkapan para ulama ya. Yakni an-nubuwah annahu habbahu biha baina ulaikal aqwam ya. Allah pilih di antara sekian banyak orang nabinya. Ya memang Allahu khaisu yaj'alahu risalatah ya. Allah yastofi. Ya, Allah memilih siapapun yang dikehendaki untuk menjadi nabinya, utusannya ya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ay annahu kana muhsinan fi amalihi amilan bi taatillahi ta'ala. Beliau ini termasuk yang muhsin ya. Amalnya baik ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya semuanya ini ada istilahnya asbab dan musababnya ya. Wa kadzalika najzil muhsinin ya. Dan ihsan itu adalah derajat paling tinggi dalam proses kita itu beramal ya. Ada muslim, mukmin, muhsin ya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah ini ya. Waqad ukhtulifa fi miqdaril muddah allati balagha fiha ashuddahu. Nah, ada perbedaan ya pandangan. Memang ketika biasanya ya kalau Al-Qur'an tidak mendetailkan ada ikhtilaf ya para ulama ya. Faqala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatada salasun wa salasuna sana. Nah ini balagha asyuddahu ini kata beliau 33 tahun. Wa ini Ibnu Abbas, riwayat lain dari Ibnu Abbas bid'un wa salasun. Bid'un itu antara 3 sampai 9 itu namanya bid'un, bisa 33, 34, 35 gitu ya. Bid'un wa salasun. Wa qala ad-Dhahhak ishrun. Imam ad-Dhahhak mengatakan ishrun. Wa qala al-Hasan arba'una sana. Imam Hasan 40 tahun. Wa qala Ikrimah khamsun wa ishruna sana. Nah, Imam Ikrimah mengatakan 25 tahun. Wa qala Suddi salasuna sana. Imam Suddi mengatakan 30 tahun. Wa qala Sa'id bin Jubair samaniyata asyar sana. Sa'id bin Jubair mengatakan 18 tahun. Yang lain mengatakan wa qala al-Imam Malik wa Rabi'ah ibnu Zaid ibnu Aslam wa Sya'bi
Al-asyud al-hulmu. Kalau sudah mimpi kan gitu ya. Nah, itu namanya walamma balagha asyuddahu. Ini pandangan Imam Malik, Imam Rabi'ah, Ibnu Zaid dan juga Imam Asy-Sya'bi. Wallahu a'lam ya. Yang penting sampai kepada usia asyuddahu. Nah, Allah berikan kenabian kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian apa yang terjadi setelah itu ya? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Sebelum ini jemaah sekalian, biasanya kalau budak-budak hamba sahaya itu memang yang dimanfaatkan betul oleh tuannya itu adalah tenaganya. Ya, tenaganya. Ya wis pekerja kasar lah ya. Kebanyakan yang namanya budak itu adalah pekerja kasar. Dan diperjualbelikan. Kalau Nabi Yusuf ini kira-kira apa pekerjaannya? Nah, dengan wasiat dari sang suami tadi kepada istri apa? Akrimi maswahu. Paling apa ya, buatkan kopi, mungkin gitulah kira-kira ya. Ya pekerjaan-pekerjaan yang tidak merendahkannya tentunya akan begitu ya. Nah, namanya juga akrimi maswahu. Nah, tapi Nabi Yusuf ya kemarin kita sudah sampaikan bisa jadi perkembangan ketika kecil, remaja, dewasa itu berbeda wajahnya kan. Nah, ini tambah lama tambah luar biasa gantengnya Nabi Yusuf ini. Ya. Nggak akan lahir lagi orang seganteng Nabi Yusuf. Ya. Sekarang ini. Ya. Maka, nah disinilah ayat yang ke-23 ini. Ya. Wallahu alam umur Siti Zulaikha itu berapa ya saat itu. Tapi yang jelas masih punya keinginan kepada laki-laki kan begitu ya. Nah, ketika sang suami tidak ada, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya. Jadi warawadathu allati huwa fi baitiha. Bahasa Al-Qur'an itu luar biasa ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Panjang padahal kan bisa dipendekkan warawadathu imra'atu. Tapi bahasanya tuh halus. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Masya Allah. Dan berkeinginanlah seorang wanita yang dia huwa Nabi Yusuf fi baitiha berada di dalam rumahnya itu. An nafsihi. Jadi punya keinginan kepadanya. Wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu telah ditutup. Banyak pintunya ini berarti kan? Ya, bukan kamar yang hanya satu pintu, ini rumah Al-Aziz ya, rumahnya seorang menteri, wazir besar, bisa jadi sebesar ruangan ini mungkin ya. Jadi pintu-pintu itu harus ditutup semuanya. Wa ghallaqatil abwab. Makanya nanti ada kejar-kejaran kan gitu ya. Kalau kamar yang ukurannya 2x3 ya tidak bisa kejar-kejaran kan gitu ya. Wa ghallaqatil abwab. Siapa yang menutup pintu? Hah? Nah, kan memang Nabi Yusuf itu ya setiap hari di rumah itu. Betul apa enggak? Bukan sengaja masuk ke kamar. Hah? Kamar apa namanya istilahnya? Kamar. Tidak mungkin itu terjadi kan begitu ya. Jadi mungkin wallahu alam ya, ketika Nabi Yusuf berada di rumah itu kan fi baitiha. Rumah yang mungkin banyak ruangan-ruangan, banyak pintu, suaminya sedang keluar. Nah, istri ada di dalam rumah itu. Namanya juga beliau sebagai seorang yang sudah dibeli kan gitu ya. Nah, tiba-tiba semua pintu kamar ditutup. Nah, ini wa ghallaqatil abwab. Dan kemudian mengatakan wa qalat
haytalak. Nah, ya. Qalat haytalak. Ma makna haytalak? Ya. Wa qalat haytalak. Haytalak ini ayo gitu ya, kira-kira gitu lah ya. Ada ungkapan seperti itu ya. Ya. Nanti ada penjelasan sendiri makna daripada haytalak ini ya, haytalak, dan ada qiraatnya. Nah, wallahu alam ya. Nah. Qala ma'adallah ya, innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihudz zalimun. Ma'adallah itu ada kalimat a'udzubillah gitu ya. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Yusuf. Nggak mungkin, nggak layak ini, nggak bener ini kan gitu, kira-kira begitu ya. Innahu rabbi ahsana maswaya. Rabbi yang dimasukkan di sini apa? Bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Maksudnya tuannya ya, sayyidnya. Dan suaminya panjenengan ini Bu, ini sudah sangat baik kepada saya. Innahu rabbi ahsana maswaya. Mosok saya akan berkhianat dengan melakukan perbuatan yang keji ini, menuruti keinginan sang ibu ini. Innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihul zalimun. Jadi perbuatan itu sudah dianggap sebagai sebuah kezaliman karena berkhianat ya. Kalau mau berarti kan berkhianat terhadap tuannya. Makanya orang yang berkhianat itu adalah orang yang zalim ya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Baiklah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini waqad ikhtalafal qurra fi qaulihi haytalak. Ya, haytalak faqara'ahu kasirun bi fathil ha wa iskanit ta. Ya. Wa iskanit ta. Gimana ini ya? Nah. Bi fathil ha haid. Iya. Disebutkan di sini wa iskanita. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid maknahu annaha tad'uhu ila nafsiha. Ya. Tad'uhu ila nafsiha, memanggil untuk ngajaklah ya, ngajak. Wa qala Ali Ibnu Abi Thalha wal Aufa an Ibnu Abbas haytalak taqul halumma laka ya. Halumma ya, halumma itu artinya juga mari, ta'al gitu ya, ta'al ya. Ada yang mengatakan qala Amr ibnu Utbah anil Hasan wa ya kalimah bisuryaniyah. Jadi bahasa Suryani ada yang mengatakan begitu. Ai alaika artinya alaika. Wa qala suddi haytalak ay halumma laka wahia bil qibtiyah. Ada yang mengatakan bahasa Qibti. Wa qala Mujahid hiya lughatun gharibah tad'uhu biha. Ini adalah bahasa yang gharib ya, yang memang dipakai oleh wanita ini untuk mengajaknya ya. Wa qala al-Bukhari wa qala Ikrimah haytalak ay halumma laka bil huraniyah. Hauraniyah, hauraniyah ya. Ada disebutkan ini adalah lughatu ahlil khauran. Ada sebuah syair. Kalau seperti ini, khauran ini nampaknya salah satu daripada karena syairnya ini bahasa Arab ya. Syairnya itu bahasa Arab. Berarti kira-kira khauran ini qabilah apa ini? Karena syairnya itu dalam bahasa Arab yang di situ ada kata-kata haita ya, haita. Ablik
Amiral Mu'minin adal Iraq idza ataita innal Iraqa wa ahlahu unukun ilaika fahaita haita ya, fahaita haita. Nah, ini kan Amirul Mukminin ini maksudnya Ali bin Abi Thalib ketika diajak oleh orang Irak untuk bergabung dengan mereka. Nah, itu. Kayak dengan bahasa haita haita. Nah, berarti ini kan Hauraniyah itu min usulil Arabiyah mungkin ya, wallahu alam ya. Karena menggunakan haita itu artinya adalah halumma ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Karena memang ada ada ungkapan ya, hal fil Quran lughatun siwa lughatul Arabiyah. Nah, kan pertanyaan gitu ya, apakah di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata selain daripada bahasa Arab? Nah, gitu. Nah, di situ kemudian ada pandangan kalau enggak ada berarti semuanya berbahasa Arab termasuk kata-kata haytalak ini. Nah, haytalak ini. Wallahu alam bissawab. Nah, baik, karena sudah masuk waktu kita sudahi dahulu ya cerita Nabi Yusuf yang diajak oleh istri daripada Al-Aziz. Innahu rabbi ahsana maswa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina. Allahumma taqabbal minna jami'an ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajati ma'hadina ma'had daril ukhuwah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.